Hai Kamers, balik lagi di podcast CCS. Apa sih CCS? Colokan cuma satu. Oke, balik lagi di podcast santai yang akan ngebahas banyak hal. Tapi di episode kali ini kita akan ngebahas bagaimana nih anak kuliahan yang ngerantau, masih aktif kuliah dan masih aktif organisasi. Maka dari itu, kita akan datangkan tamu spesial yaitu ada Bang Fahri. Oke, Bang Fahri ini adalah mahasiswa dari Papua yang sekarang tinggal di Jakarta, betul? Betul. Betul, oke. Kalau boleh tahu berapa, semester berapa sekarang? Sekarang alhamdulillah udah semester 5 nih. Oke, semester 5. Yaps. Tapi Bang Fahri ini kuliah di sini ada keluarga nggak sih, apa ngerantau sendiri gitu? Kebetulan gue di sini tuh sendiri. Sendiri. Kasian Sendiri ya. banget. Oke, berarti kalau boleh tahu deh lebih lanjut nih, gimana nih Betul. awal mulanya bisa ngerantau di sini? Kalau awal mula sebenarnya gue tuh udah disuruh sama orang tua nih. Disuruh sama orang tua buat ngerantau ke Jakarta. Pertama itu disuruh buat ngelanjutin usaha orang tua. Nah sekaligus ya udah sekalian kuliah aja kan di sini kayak gitu. Oh, Karena jadi- ini lebih ke orang tua ya yang Oh suruh. gitu. Jadi karena alasan milih Jakarta untuk jadi tempat rantau tuh karena Ya, pengen lanjutin betul. orang tua kayak gitu. Berarti sebelumnya tuh memang udah pernah ke Jakarta sebelum lu kuliah. Jadi udah Udah. tahu lah Jakarta kayak gimana gitu Ya ya. udah tahu. Cuma kan dulu COVID kan sepi ya. Jadi nggak kelihatan Gak banget tuh. kata Berarti ngerantau di Jakarta tuh pas kuliah aja? Ngerantau Jakarta ya udah Pas kuliah aja kan? Gimana nih setelah ngerantau, kan sekarang udah semester 5 ya, jadi udah lumayan lama lah di Jakarta. Gimana nih, kayak mungkin ada nggak culture shock yang mungkin nggak ada di sana tapi ada di sini, begitupun sebaliknya? Kalau culture shock sih ada ya. Pertama pasti macet tuh, paling penting tuh macet ya. Macet Betul, pasti. betul banget. Nah yang kedua warteg. Kenapa? Soalnya di Papua nggak ada warteg. Oh, nggak ada. Nggak ada warteg. Silang ada. Papeda bilang. adanya? Papeda. Papeda adanya di sana? Oh iya papeda pasti ada. Papeda. Pasti. Tapi di sini ada papeda nggak? Ada pasti yang jualan tuh mah kalau orang-orang di pinggir jalan. Tapi setelah tinggal di Jakarta sekarang, lebih suka mana? Tinggal di sana apa tinggal di sini? Kalau dibilang lagi, saya lebih enak di Jakarta ya. Karena dengan posisi gue yang sekarang kan, maksudnya gue bisa lebih survival lagi ya tentang di luar kota seperti apa sih kayak gitu. Benar. Gimana sih cara lu nih Bang? Lu kan ngerantau nih jauh dari keluarga kan. Pasti ada kan rasa kangen. Apalagi lu terakhir balik tuh tahun kapan? Oh, oke. Soalnya kalau dibilang kangen pasti kangen ya. Dan juga kalau dibilang lagi, gue terakhir balik ke Papua tuh tahun 2024. Oh, baru tahun kemarin ya? Nah, tahun Tahun lalu. Itu pun gue sekarang udah nggak lebaran sama orang tua, udah Idul Fitri sama Idul Adha. Gue nggak Sendiri? balik. Di sini sendiri? Sendiri. Pasti berasa banget gak sih kalau misalnya kayak hari-hari besar yang biasanya sama orang tua, apalagi kalau ngeliat temen-temen sama keluarganya, tapi kita di sini sendiri. Kalau kayak gitu mah pasti ya. Pasti. Cuman karena dengan posisi sekarang nih, gue ngerasa mungkin ini adalah bentuk apa ya, tantangan yang dimana gue sendiri kan di sini. Gue anak rantau pasti ya harus bisa lebih apa ya, tahu kurangnya di mana, minusnya di mana kalau ngerantau. Tapi dari sisi itu kan kita masih bisa belajar ya kehidupan sendiri, kehidupan mandiri seperti apa sih kayak gitu. Tapi bentar Pem, bentar. Betul. Tapi kalau nggak salah denger ya, kalau gua nggak salah denger tuh katanya Bang Fahri tuh banyak nama panggilan. Nah. Katanya ya, tapi nggak tahu nih gimana Bang. Emang bener Coba, Bang? Emang bener Bang itu Bang. Kalau nama panggilan banyak. Apa tuh? Yang kalian tahu apa? Ya, kayak Biasa kok Papua tuh nggak jauh dari Pace. iya, Iya, itu bener. kayak template orang Papua nggak sih? Ya kalau mungkin nih yang kalian dengar tuh adalah nama panggung kalau istilahnya. Iya. Nama panggung. Cuman memang di awal-awal tuh adalah yang panggil ya Medri kayak gitu ya. Medri itu apa? Tuh kayak singkatan dari nama panjang gua doang. Apa tuh? Ahmad Farid disingkat jadi Medri. Kayak gitu. Oh, Cuman di situ kan kalau dibilang lagi adalah ciri khas ya dari setiap masing-masing orang kayak gimana kayak gitu. Dan cuman yang kalau Paci ini yang lebih orang tahu lah kayak gitu. jadi sekarang udah punya nama panggung gitu ya, Pace gitu. Jadi Nah, kalau nama misalnya panggung. orang-orang nyari Fahri nggak kenal, kalau Pace mungkin kenal kali ya? Iya gitu, memang pasti kayak gitu. Oke, jadi kayak udah menjadi ciri khas kali ya, Pace gitu di sini. Betul. Berarti di sini enaknya gue manggil lu Pace apa Hari nih berarti nih? Iya, gimana Senyamannya enaknya? aja. Senyamannya. Senyamannya aja. Manggil Pace kali Manggil ya. Pace aja kali ya. Rasa Boleh. timur-timuran gitu kan. Boleh nih. Boleh, Seru. Vibes-nya juga kelihatan kok anak-anak Papua, Pace kayak gitu. Oke, kalau misalnya sekarang itu kan pasti kesibukannya apa aja? Kuliah? Kuliah pasti ya, itu nomor satu kuliah. Dan juga adalah organisasi gitu Iya, kan. oke guys. Ketua Umum MPF Analog, betul? Betul. Sebelum jadi ketua umum juga pernah
ikut organisasi himpunan mahasiswa komunikasi ya? Betul. Oh, jadi banyak ya itunya, Alhamdulillah. lembaga-lembaganya. Betul. Betul. Jadi gimana nih perjalanan awalnya Bang Pace pada akhirnya sekarang menjadi ketua umum? Manggilnya Tum kali ya, Tum. Tum. Tum Pace. Nyaman aja. Gimana tuh? Itu Pace deh. Ya, Oke, boleh. Boleh, Pace, boleh. Gue mau nanya nih, cara lu ngebangun reputasi citra lu nih buat menjadi seorang ketum nih. Apalagi kan lu ngerantau nih, ya kan? Pasti kan orang-orang sini ngeliat lu kayak, wah orang timur nih gitu. Pasti itu gimana cara lu ngebangun sebuah citra lu nih biar orang-orang tuh bisa ngeliat lu tuh kayak cocok nih gue jadi ketua umum gitu. Tuh, gimana tuh Bang? Sebenarnya kalau dibilang lagi buat menjadi ketua umum bukan yang bicara kita ngomongin citra dulu ya, tapi dari niatnya kita dulu Langkah awalnya dulu. apa yang kita mau. Nah, setelah itu baru kita ke arah citra. Nah, pertama kalau dibilang lagi, gue sebelum menjadi ketua umum, gue pasti udah niat. Jadi sebelum gue berangkat ke Jakarta, dan dari gue udah ngomong, kalau misalkan gue harus bisa jadi orang nih di tanah rantau kayak gitu kan. Pertama buat ngebanggain orang tua gue yang di Papua. Dan yang kedua adalah membangun citra. Ya, mungkin dari dari sebelum gue masuk kuliah itu kan gue belum punya teman. Dari PKKMB adalah teman berapa. Cuman yang sekarang karena memang gue ada niat buat terjun di dunia organisasi, makanya gue udah siap dari segi waktu, materi dan semacamnya, gue udah ngorbanin kayak gitu. Dan juga yang paling penting adalah yang harus kita perhatiin sama-sama adalah pertemanan kita. Jadi kalau dibilang lagi ini pertemanan kuliah beda sama pertemanan di SMA. Betul, kayak betul. gitu. Sepakat. Pasti sepakat banget. kan Betul. kayak gitu. Terus cara lu ngebagi waktu gitu, nge-manage waktu, kayak lu kan Kuliah. jadi ketua umum juga kan, terus Pasti kan kuliah. tadi kan dibilang juga ya Bang, ngorbanin banyak hal gitu, perihal waktu, badan, fisik, waktu tidur pasti jarang tidur, segala macamnya gitu kan, pasti kan ngorbanin banyak hal kan ya. Gimana cara Bang Pace sendiri tuh bisa pada akhirnya ya udah survive aja gitu ngejalanin sampai saat ini? Kalau berbicara kayak gitu mah sebenarnya lebih ke siap. Siap. Oke. Pasti siap kan. Karena kalau yang gue rasa sih pasti sebelum gue ngerantau, gue udah tahu nih pasti gue ada berada di posisi seperti ini yang dimana materinya gue korbanin, waktu gue korbanin lagi kan. Cuman dari situ kan gue ngerasa lebih siap buat apa yang menjadi cita-cita gue sebelumnya kayak gitu. Bahkan kalau buat segi pembagian waktu yang paling gue perhatiin adalah di akademik. Betul. Karena kan kan pasti harus sambil berjalan bareng. benar, karena gue kan sebelum kesini pasti orang tua ngasih tau nih, ya udah belajar yang baik, Yang benar. belajar yang baik ya kayak gitu. Dan juga yang kedua adalah baru organisasi. Cuman yang paling penting di sini adalah akademik dan juga baru organisasi kayak gitu. Berarti Tum Pace pasti awalnya tetap akademik kan? Pasti. Pasti awalnya tetap akademik karena tujuan kesini awal juga pasti untuk kuliah, yaitu untuk ngejar akademik sendiri. Tapi pada akhirnya sekarang jadi ketua umum analog pasti kan juga harus ada culture shock, kayak dulu nih cuma mikirin kuliah doang, sekarang harus mikirin organisasi nih, apalagi jadi ketua umum kayak gitu. Yang kemarin masih banyak mainnya. Iya benar, kemarin masih mungkin banyak mainnya, kayak waktu juga sefleksibel itu, tapi sekarang waktu juga udah nggak sefleksibel itu. Tapi keren sih bisa survive Tapi gue sampai mau saat nanya ini. nih, Tum, ke lu. Lu kan udah punya kepikiran nih ya sebelum jadi ketua umum analog, kan lu tau kan analog tuh kayak seputar kamera. Apa lu tuh emang udah punya basic kamera atau belum sama sekali dulunya tuh? Nah, mungkin ini unik nih dibahas. Sebelumnya gue tuh masih nol buat belajar sekali. dari segi hal soft skill dan juga yang lain-lainnya. Dan juga pas gue masih di Papua, gue benar-benar kayak mungkin ya gue harus bisa mencari skill baru nih buat gue ke masa depan kayak gimana. Nah juga kalau buat masalah atau tahu tentang dunia fotografi itu gue tahu pas udah masuk di Kuliah. MPF analog. MPF analog. Ya kayak gitu. Nah di situ gue cari tahu dong tentang kamera seperti apa dan semacamnya kayak gitu. Gue cari dan juga kalau dibilang sendiri MPF analog ini kan hanya wadah ya. Nah dari kita sendiri yang harus mengulik. Betul. Nah intinya adalah kita harus niat buat belajar kayak gitu. Kayak gitu. Baik lagi ke diri kita sendiri. Balik berarti. Betul, bukan dari tempat kita berada ya, tapi dari diri kita sendiri dulu. Betul. Kayak gitu. Karena walaupun tempatnya sama tapi orangnya beda juga, caranya juga beda ya Bang. Tapi tadi Prem juga bilang katanya sebelum jadi ketua MPF Analog itu jadi salah satu staf di himpunan ilmu komunikasi ya. Betul. Nah gimana tuh pengalamannya selama menjadi salah satu anggota staf gitu di himpunan? Mungkin kalau buat jadi staf di Himakom itu adalah salah satu hal yang paling patut diapresiasi ya dari gue sendiri. Betul. Karena apa? Karena yang gue bilang tadi di awal, gue belum punya teman, tapi gue memberanikan diri buat masuk ke himpunan dan juga
masuknya di staff kayak gitu. Itu kan adalah salah satu tantangan yang dimana gue harus bisa mengatur waktu lagi. Iya, Nah, benar. dan juga nggak tahu kenapa gue bisa dipilih ke bidang 1. Oh, bidang 1. Apa Iya, tuh bidang 1? Bidang 1 apa nih, Prem? Bidang satu dia kayak tentang pengkaderan gitu ya. Betul, ya pengadaran. Nah, dari situ kan gue belajar ya, oh jadi seperti ini loh kalau misalkan tentang himpunan mencari orang baru atau anggota baru ya. Jadi kita mempelajari di situ. Dan juga ya yang gue pelajarin di di staff ini ya, gimana caranya kita harus aware terhadap teman-teman lain. kita kayak gitu. Jadi berarti sebelum jadi ketua umum juga udah ngambil pengalaman ya di Betul. himpunan gitu. Ada lagi selain itu? Mungkin ada lagi organisasi lain yang mungkin jadi tempat belajar juga yang pada akhirnya sekarang jadi ketua umum MPF Analog? Alhamdulillah kemarin sempat jadi staff BEM Visip periode kemarin. Oh iya, oke. BEM. BEM. Nah. Anak BEM juga ternyata. Banyak banget ya, pusing saya. Nah itu sebenarnya balik lagi ya, pertama kita harus niat. Karena niat dan juga kepo. Kepo, oke. Kenapa gue bisa masuk ke Himakom, kenapa gue bisa masuk ke BEM, kenapa gue bisa masuk ke Analog tuh karena ya pertama niat dan kepo, itu itu doang. Nah dari ketika gue kepo, berarti gue harus niat dan juga harus serius nih ketika udah masuk. Nah alhamdulillah dari setelah yang gue masuk ke 3 organisasi ini, gue benar-benar dapat insight baru. Insight baru. Kayak gitu. Berarti ngejalanin banyak aktivitas di waktu yang bersamaan menurut aku berat banget loh. Kayak ada 3 organisasi, Pasti, tambah kuliah lagi, apalagi tetap punya diri sendiri kan. Pasti, Pasti susah banget untuk ngebagi waktunya. Oke. Pasti mungkin ini, gue mau ngasih tau kalian pernah nggak sih kayak misalkan sehari rapat 5 kali? Pernah nggak? Nggak sampai 5 kali sih, tapi baik. nggak sampai 5 kali. Tapi gue pernah kayak gitu. Terus Karena gimana kontrak tuh? semua. Kalau misalnya kayak dihadapkan dengan posisi seperti itu, gimana cara menghadapinya? Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu kan, pertama kita lihat dari segi tanggung jawab kita. Di antara 3 tempat ini atau 3 organisasi gue pasti ngelihat dari tempatnya yang gue ngerasa paling tanggung jawab. Contoh, ketika gue berada jadi ketua. Jadi yang harus gue memprioritaskan di mana? Ya udah pasti di ketua, baru yang lainnya kan. Nah terus dari situ baru kalau misalkan gue nggak bisa nge-backup atau nabrak, palingan ya kita perlu lagi ada backupan dari teman-teman kita kayak gitu. Karena kalau tanpa itu semua, tanpa adanya komunikasi, ini paling penting nih, tanpa adanya komunikasi kita nggak bisa kalau misalkan bisa membagi waktu buat di tempat-tempat kita yang ingin kita proses kayak gitu. Tapi balik lagi sih, kayak tadi kan dengan banyak aktivitas, balik lagi juga ke bagian citra dan reputasi. Jadi kayak bagaimana juga adanya citra dan reputasi itu bisa dipercaya sama orang lain. Jadi kayak semua mungkin pencapaian Tumpaci sekarang itu balik lagi ke citra dan reputasi yang Tumpaci sendiri bangun dari awal gitu. Jadi Tumpaci juga bisa dipercaya sama orang lain tuh balik lagi karena itu kan ya Bang ya. Betul banget. Jadi mungkin apa yang disampaikan Bang Paci itu mungkin bisa jadi inspirasi lah, insight-insight baru lah buat teman-teman semua. Tuh. Tapi sebenarnya gue agak penasaran nih Tum, kayak dari 3 lembaga itu ya. Kan kalau Analog tuh masuknya bukan lembaga dia. Dia Komunitas lembaga, ya? bukan, LSO. dia tetap LSO. lembaga Lembaga. legat bakat. Ya. Lembaga. Dari 3 lembaga itu, kenapa lu lebih memilih Analog gitu? Kayak kenapa lu nggak mau lanjut? Pulangnya malah ke analog gitu, ujung-ujungnya ke analog Mau gitu. lanjut. Kenapa tuh? Kenapa nggak Jadi ke 2 yang lain? Ya. Nah, karena di sini ketika sebelumnya nih, gue mempunyai teman-teman ketika sebelum masuk organisasi, gue ada teman-teman pada saat di PKKMB, dan juga gue masuk ke Analog. Ketika gue naik jadi di ketua umum MPF Analog, gue melihat dari kondisi teman-teman gue yang dimana SDM di Analog itu masih kurang. Kayak gitu satu. Dan yang kedua adalah kenapa gue ngelanjutin yang lain, karena gue percaya sama teman-teman gue kayak gitu. Yang dimana teman-teman gue pasti bisa kalau misalkan dia serius nih buat ngelanjutin roda keorganisasian yang ada di Himakom atau yang lain kayak gitu. Makanya gue milih ke Analog seperti itu. Oh berarti itu bukan karena pilih kasih atau apa kan tuh, bukan Bukan kan? lah, Tapi bukan. kayak lebih ke kayak lihat dulu nih yang mana yang lebih bisa dibantu. Kayak gitu. Karena mungkin di Himakom SDM juga Berarti udah lu sempet ngeliat Analog tuh kekurangan SDM. SDM. Pernah kayak gitu. Soalnya Keren, gue keren, kan keren. lu di Himakom sendiri lu bagian pengkaderan ya. Maka lu pindah ke Analog buat mengkader biar Analog tuh Iya, bener. bisa. Oh jadi ilmu yang didapetin di Iya. Himakom implementasinya di analog ya? Itu gunanya kita apa ya? Berproses di tempat-tempat lain yang dimana gue belajar di BEM, gue belajar di Analog, gue belajar di Himakom. Nah, ketika gue pengen perlu apa ya? Kayak ilmu lah semacam kayak gitu, udah gue ngasih yang di perlu-perlunya di mana sih? Tempat-tempatnya di mana? Contoh di Analog, gue terapin apa? Bisa di Analog apa kayak gitu. Tapi pasti beda juga nggak sih beda
orang yang di kader juga pasti beda juga Pasti. caranya juga ya. Dan juga kita harus ada itu namanya tantangan. Oke. Tantangan dalam organisasi itu adalah budaya. Dan jadi setiap tempat tuh budayanya berbeda-beda. Iya benar. Oke. Terus gimana cara Tumpaca sendiri menghadapi dengan budaya-budaya yang mungkin di setiap lembaga itu beda-beda gitu? Itu lebih apa ya? Pertama kita harus mencari tahu dulu, dan dua kita beradaptasi. Nah, sebenarnya 2 poin itu yang memang kita bisa nyaman di tempat yang kita ingin proses kayak gitu. Oh ternyata masuk organisasi itu bukan cuma buat punya teman baru juga ya. Ternyata tuh banyak banget yang bisa diambil, kayak mungkin manajemen waktu, gimana cara kita pengalaman, kita bisa saling bisa hargai satu sama lain kayak Bisa gitu. melihat sifat-sifat orang kan dari budaya yang berbeda tadi yang Tumpaci bilang juga Iya kan. benar. Berarti buat teman-teman mungkin yang punya pola pikir kalau misal organisasi itu cuma kayak ya udah cuma buat numpang nama, buat keren-kerenan doang, ternyata tuh kayak banyak Enggak, banget yang bisa enggak. diambil dari Enggak. organisasi ya, kayak gimana kita bisa ngedapetin ilmu baru, relasi itu perlu banget sih. Betul. Jadi kayak apalagi Tumpace ini dengan 3 lembaga dijalani secara barengan, lembaga tuh 3 lembaga, gila, Dapat 5 kali tadi 5 kali gitu, pasti kan juga pasti banyak banget relasi yang dapetin kan, mungkin jadi bisa kolaborasi mungkin kayak gitu. Betul banget. Oke, mungkin itu aja kali ya Tum yang mungkin kita tanya-tanyain di episode ya. kali ini. Mungkin nanti ada lanjut episode, kita nggak tahu tuh. Bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, Ah, jujur gitu. Oke, ceritanya oke. gokil banget sih. Mungkin bisa jadi salah satu acuan pandangan orang lain terhadap mungkin tentang si ketua umumnya kah, organisasinya kah, kayak boleh gitu. Jadi pada akhirnya ternyata tuh citra dan reputasi itu benar-benar ngaruh banget untuk pada akhirnya bisa menjadikan seorang Fahri adalah ketua umum MPF Analog kayak gitu. Oke, thank you. Mungkin kalau dari Tumpace ada sedikit kata-kata untuk mungkin teman-teman yang bisa apa ya kata-kata? mencontoh gitu. Kata-kata kayak sebenarnya kata-kata nggak perlu, yang penting niat teman-teman. Karena yang gue rasa ketika kita ingin memulai itu pasti ada niat. Benar. Niat yang serius. Jadi kalau permasalahan ke arah organisasi, yang penting kita bukan cari ke dalam organisasinya, tapi kita mencari yang memang apa ya, yang perlu buat diri kita sendiri. Karena dari segi kayak gitu, dari niat yang kecil ya pasti membawa apa ya, membawa suatu lah buat kita ke depannya. Pokoknya yakin dan percaya pasti bakal terjadi kayak gitu. Oke, thank you banget ya Tum. Kata-kata dalam banget ya. Kata-kata dalam banget, mungkin masuk tuh ke hati kalian semua para penonton. Oke guys, mungkin itu aja kali ya Prem Itu aja yang mungkin bisa ya. kita Oke. sampaikan pada kali ini. Jadi buat kalian semua yang mungkin terinspirasi, yang mungkin bisa jadikan ini disampaikan Bang Pace terus ini jadi mungkin insight-insight baru buat kalian, boleh banget diikutin. Jadi udah kali, cukup. Kita closingan aja kali. Jangan Oke. lupa ya. Jangan lupa apa? Lanjut nonton episode selanjutnya. Emang ada? Ayo ada. Bang Pace mau lagi nggak? Mau lanjut lagi nggak? Boleh, kalau Boleh? datang lagi. Oke, Ayo, mungkin kita akan bahas lagi nanti yang lebih lain. iya. Oke. Tungguin aja episode selanjutnya. Oke, ya. Siap, boleh. Oke, siap, mungkin siap. itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.